airnya sedikit ya. Tapi sekarang karena sumur-sumurnya udah tua, jadi kalau dibilang sumur minyak itu pasti water cut-nya besar-besar ya. Bahkan yang dicontoh kemarin yang di animasi berapa water cut-nya? 40% ya, 60% minyak itu masih bagus ya. Realnya di lapangan sekarang di Chevron aja di Pertamina Hulu Rokan itu 99%, 98% itu air. Jadi minyaknya cuma 2%. Jadi ngebor air karena sumurnya udah tua ya. Jadi selalu ada water, gas, oil dengan komposisi yang beragam. Kalau kita bilang suruh minyak, ya biasanya banyaknya minyak. Tapi kalau sumur tua, water cut-nya tinggi ya banyaknya air gitu ya. Kalau sumur gas ya dominannya gas, yang lainnya dikit gitu ya. Tapi sebenarnya ada juga ya impurities yang lain seperti pasir gitu ya. Kemudian apalagi pasir menyebabkan erosi ya apa namanya pada saat liftingnya ya. Pada saat minyak atau gas itu tarik permukaan, kalau banyak mengandung pasir, sumbernya nanti pasirnya itu terbawa oleh fluida kemudian menggesek fasilitas gitu ya, mengerosi fasilitas. Selain itu kalau bertumbuk ya bisa bikin apa kemarin scale ya, scale sehingga lubang pervaporasinya di bawah tertutup ya, sehingga dibutuhkan bahan kimia penghancur. Ya. Biasanya apa bahan kimia penghancur ya, asam ya, asam gitu ya. Kemudian logam, mengandung banyak logam juga ya. Nanti pengaruhnya apa kalau banyak mengandung logam? Ya sama scaling juga. Logam misalkan teroksidasi dengan oksigen, misalkan Fe2O3 itu kan kerak ya jadinya gitu ya, scale dan seterusnya. SRB itu mengandung apa ya, sulfur reduction, berarti ya bakteri sulfur ya. Bisa bikin tingkat keasaman di bawah sana tinggi sekali sehingga bisa mengkorosi sistem perpipaan. Ya itu di antara beberapa impuritisnya ya. Oke lanjut next. Nah, kira-kira di dalam fluida itu nanti gini ya. Gas posisinya di atas ya. Ya karena kan densitinya paling ringan. Kemudian minyak, kemudian water di bagian bawah kalau kita sistem pengaliran. Impurities ya pasir segala macam lebih lebih padat ya, biasanya posisinya di bawah. Kira-kira begitu ya. Dengan berbagai problematikanya, acid gas ya, akan menyebabkan korosi. Loh, gas alamnya ada nggak? Ada, cuman ada juga gas acid ya. H2S, CO2 itu ada dari dalam sumurnya, memang dari alamnya sudah ada, itu bikin masalah ya. Kemudian minyaknya bagus, tapi minyak tuh ada yang wax, mengandung wax dan aspal ya. Sehingga berat ditarik ke permukaannya, harus dalam kondisi panas dan seterusnya. Wax itu kayak lilin ya, gampang memadat ya, gampang konjel, minyaknya tuh memadat gitu ya, sehingga mengeras dan susah dialirkan. Ya, wax, aspal, kandungan aspal juga bikin lengket dan keras ya. Kalau dingin menjadi padat ya, kayak aspal di permukaan aja itu. Aspal itu kan padat ya kalau di jalan raya, tapi sebenarnya dia kalau lagi sistem pengaspalan dipanasin kan dia jadi encer, kemudian ditaburin ke jalan kan gitu ya. Kemudian di water ada nggak masalahnya ya? Masalah water kan, kita pengen nambang minyak keluarnya air kok, jadi volumenya sendiri sudah merupakan masalah karena tidak kita inginkan sebenarnya gitu ya. Belum lagi masalah mineral gitu ya, mineral kandungan Ca, Mg bikin kerak gitu ya, bikin scale, kemudian korosi juga ya. Hmm. Ada nggak yang bikin korosi di kandungan air? Hmm? Ada nggak? Ya ada ya, kandungan garam bisa bikin korosi itu. Contohnya air laut tuh ya, mengandung banyak garam. Ya kalau kalian pasang logam di pinggir laut itu ya gampang sekali terkorosi. Kemudian impurities tadi udah kita bahas. Gitu ya kira-kira imajinasi fluida kita itu di sistem perminyakan ini. Oke lanjut. Eh, apa ini? Nah, kalau sudah ke fase pengiriman ya,
fase pengiriman yang sudah dipisahkan dengan separator. Nah, itu minyaknya sudah murni ya. Karena gasnya sudah dilepasin ke atas, airnya sudah di separator ke bawah gitu ya. Nanti ini yang mau saya simulasi dulu sebenarnya, desain separator ya. Gimana cara mendapatkan minyak dari campuran air dan gas itu ya, desainnya gitu ya. Eh, BSW itu apa singkatnya? Ya, semacam apa ya? Non minyak ya, basic sediment and water gitu ya, kandungan sisa airnya gitu ya. Nah, biasanya kalau jualan itu minyak maksimum 0,5% ya. Jadi 0,5% berarti sisanya minyak ya. Minyaknya berarti harus 99,5 tuh. Ya, 99,5 ya. Tuh, karena airnya maksimum 5% saja. Oke, next. Ini produk ya, produk setelah jadi produk nih harus begini. Oh, tadi kok ada air, ada gas, itu sebelum dimurnikan kalau tadi ya, bedakan itu ya. Terus next. Oh, oh kalau ini gas ya, berarti gas. Kalau tadi minyak lawannya impuritasnya air di bawah. Kalau gas bawahnya nih kondensat, water, kemudian padatan solid gitu ya. Hmm. Gas masalahnya apa tadi? Acid gas si problemnya. Kalau gasnya C1 sampai C4 ya nggak apa-apa ya. Kan C1 sampai C4 gas, C1 itu metan, C4 itu butan. Kenapa C1 disebut gas? Karena C1 itu baru bisa mencair pada tekanan atmosferik, itu baru bisa mencair di minus 160 ya. Hmm, Kalau C2 Pak etan itu bisa mencair di minus 88 ya. Oke. Kalau C3 propan ya, itu minus 40-an bisa cair ya. Tuh ya. Butan mah eh, minus butan itu ada yang ibutan, ada yang normal butan ya. Normal butan tuh seingat saya eh, sekitar 11 derajat ya. Butan itu 11 derajat, minus 11 derajat sudah cair ya. Bahkan minus 0,5 ya yang normal butan sehingga saya sudah bisa cair itu. Kalau C5 kenapa nggak bukan gas? C5 mah ya dalam keadaan coba C5 dicek di HISIS kalian lihat sudah pernah belajar C5 itu suhu 27 udah cair ya. Mm-mm. C5 itu kan kalau di pasaran bentuknya kayak apa tuh? Pelarut ya. Pelarut cat tuh itu C5 tuh ya. Terpentin gitu ya. Solvent. Cepat mengeringkan karena banyak gasnya ya. Mudah menguap dia. Jadi cepat kering kalau dikasih solvent cat itu ya. Jadi C5 itu sudah mulai cairan karena dalam keadaan ruang dia cair ya. 27 sudah cair. Loh kalau butan mah butuh minus masih minus sekitar minus 0,5 bahkan ibutan itu minus 11. Jadi harus dingin sampai suhu minus dulu baru bisa cair. Kalau C5 mah suhu ruang 27 udah cair ya. Iya tapi kan kalau dibawa ke Jakarta suhunya 33 udah jadi uap. Wah gitu ya beda lah gitu ya. Suhu ruang kita kan 20 berapa ya 25. Di Bandung kan berapa? 25 kan ya. Jadi di Bandung masih udah cair karena kan dia baru mendidih di 27 ya menguapnya bensin. Jadi sesuatu yang dalam keadaan ruang dia itu cair, nggak perlu diminuskan, nggak perlu didinginkan, itu namanya cairan. Makanya C5 dianggapnya adalah kondensat dan kawan-kawannya. C5, C6, C7, C8, dan seterusnya. Oke, ya ada gas lain CO2, H2S tadi yang bikin korosi ya. Sisa airnya masih ada di bawah gitu ya. Dan bergabungnya sama temannya yaitu pasir ya yang bisa bikin erosi. Oke, terus lanjut. Nah, kandungan hidrokarbon tuh ya
Ada yang parafinik, ada yang nafta, ada yang aromatik. Ya, apa itu? Mm. Coba dibacain salah satu peserta biar nggak ngantuk. Apa itu parafinik? Mm. Coba gantian. Ya, Boleh saya, Pak? ya silakan. Masukin asisten ini ya. Mm. Jadi sama aja satu gitu poinnya. Ya, silakan. Hidrokarbon, parafin atau alkana rantai lurus, N-parafin dan cabang mulai dari C5 sampai C30 plus berbentuk cair pada kondisi atmosferik. Semakin panjang rantai parafin, maka titik didih semakin tinggi. Formula CnH2n plus 2. Nah, parafinik ini rentelurus ya. Kalau pendek-pendek sih nggak apa-apa ya. Kalau panjang-panjang ngolet-ngolet itu kental titik titiknya sama tinggi gitu ya. Gitu. Jadi panjang misalkan parafinik sampai C30 tuh kental tuh ya. Apalagi sampai C100 kental ya. Apalagi sampai C200 itu mah jadinya aspal ya. Gitu kira-kira. Oke, yang nafta Boleh saya, Pak. silakan. Nafta dikenal dengan sikloparafinik. Biasanya didominasi alkil siklopentana dan alkil sikloheksana. Struktur molekul kompleks berbentuk rantai cincin yang tidak mengandung ikatan rangkap. Formula Eh, H2N atau siklobuten sikloheksen. Nah, jadi ini bentuknya nggak lurus ya. Cincin tapi nggak ada ikatan rangkapnya. Ya, eh, ini sifatnya apa ini? Kental atau eh, encer? Nafta ini. Nafta ini encer ya. Mm-mm. Kalau nafta encer ya. Berikutnya aromatik. Saya, Pak. Ya, silahkan. Selanjutnya aromatik. Alkil benzen. Berbentuk rantai cincin, ikatan rangkap, memiliki nomor oktan yang tinggi, merupakan pelarut yang bagus, tetapi menyebabkan masalah kesehatan dan lingkungan. Nah, ini nggak kental ya, nggak kental ya. Tapi kalau aromatiknya itu gabung sama parafinik panjang ya jadi kental juga. Ini kan pelarut yang bagus ya. Artinya kalau pelarut yang bagus tuh nggak kental, karena pelarut harus encer. Ya, masa pelarut kental? Ya pelarut harus encer. Tapi gara-gara susu apa ada rantai apa tuh ikatan rangkap, jadi dia masalah kesehatan ya, beracun gitu ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini ya. Jadi ini apa ini? Fraksi minyak ya, hidrokarbon gas tadi C1 C2 ya, itu untuk LNG ya istilahnya. Kalau C3 sampai C4, tapi ada ketidakmurnian sedikit sekali C5 C6 ya, itu LPG ya. Jadi C3 C4-nya dominan LPG. Kalau C5 C6-nya solvent itu kan koma ya, soalnya LPG solvent. Mana LPG mana solvent? LPG C3 C4 ya. Mana solvent ya C5 C6 gitu. Gasolin berapa nih? Eh, Bahan bakar gas ya C5 C10, tapi dominannya ya C5 C6 C7-nya ya. Kalau dominannya C10 C11 C12 jadinya karosin ya. Kalau after itu karosin yang murni ya. Mm, gitu ya. LGO, light gas oil, jadi ini apa, solar ringan lah gitu ya. C13 sampai C17 minyak diesel istilahnya, minyak bakar. Nah, kalau agak berat nih pelumas nih ya, heavy gas oil. Contoh heavy gas oil dipakai apa misalkan, itu bahan bakar kapal tuh ya. Mm-mm. Lubrikan udah kental ya. Wax lubrikan tuh C-nya sampai C38 tuh. Hmm. Kalau C38 ke atas sudah dianggap aspal ya. Kental banget soalnya. Hmm. Di titik D-nya masing-masing ada ya. Tuh.
Semakin ke bawah, titik didihnya semakin. Bentar ya, ada telepon dulu nih. Halo, lanjut ya. Kedengaran nggak suaranya nih? Halo, asisten. Terdengar, Pak. Oke, ini apa ini asisten? Coba bacain. Oh, C30 itu titik didihnya. C6 itu titik didihnya berapa? Ada nggak di situ? Halo? Normal boiling point itu titik didih ya. C6 itu 69 sudah mendidih dia. Viskositasnya walaupun cairan mirip gas tuh 0,6. Viskositas air berapa? Cp 1 Cp kan? Halo? Satu, Pak. Ini berarti udah mendekati gas C6 itu cairan yang sangat ringan ya tuh dari viskositasnya aja kita. Densitasnya lihat 66 gitu. Densitas air kan 998 ya. Densitasnya aja ringan banget itu. Nah, kalau orang Amerika itu karakteristik minyak density itu nggak dalam bentuk densitas ya, nggak bentuk dalam bentuk raw gitu ya. Mereka senangnya pakai API, American Petroleum Institute tuh 81 ya. Kalau C30 ini coba kita lihat normal boiling pointnya di 450 tuh ya, susah banget ya. Kalau mau cair ya boil mendidih itu harus 450, berjuangan itu manasin 450 derajat tuh ya, nggak sembarangan itu manasinnya ya. Kalau 100 derajat sih oke ya, gampang cepet kita biasa masak hari-hari. Kalau 450 tuh rumit ya masaknya, energinya besar sekali ya C30 ini. Viskositasnya 10 ya, 10,86 itu 11 cp tuh ya, kental itu ya. Densitasnya tuh ya, ada densitasnya lebih lebih itu ya, lebih besar daripada yang C6 tuh. API-nya menurun ya kalau API 42 gitu ya. Nah, tapi di ICE di simulasi biasanya nggak dalam bentuk cecehan ya, dalam bentuk API ya. API 40 berarti densitasnya 813 ya, hipotetikal istilahnya ya. NBP-nya 250, viskositasnya masih encer 2,6. Nah, yang paling berat tuh yang bawah tuh ya 19 ya. 19 tuh. Ya, jadi kalau API-nya rendah tuh kental dia ya. Densitasnya berapa tuh? 930 ya. Kemudian viskositasnya ada tuh. Normal boiling point-nya dia 600 ya. Jadi dia 600 baru mendidih tuh ya. Kira-kira begitu ya. Oke, lanjut. Di atas itu Pak, engine. Sebentar. NG apa? NG, LPG C3, bensin solvent C5, minyak tanah C11. Mulai kental itu like oil C16. Oke, terus. Next. Oke, kemudian apa itu API ya? API itu sebenarnya orang menyebut densitas ya. Kalau orang Amerika senangnya enggak berapa densitinya gitu, enggak. Kalau ke minyak tuh berapa API gitu ya. Padahal API adalah 141 dibagi SG. SG itu apa? Specific gravity itu apa? Densitas minyak dibandingkan dengan densitas air ya. Itu SG namanya. Perbandingan density oil dan density air dikurangi 131,5. Itulah API ya. Lanjut. Oh, ini nih ya.
Yang begini itu viskositasnya berapa nih? Mungkin 19 API ya. Mm-mm. Kalian sudah pernah simulasi ini kan? Halo? Yang aplikasi komputer dengan saya udah simulasi ini ya? Halo asisten atau yang lain? Upcomnya sama saya bukan waktu itu? Iya sudah Pak. Sudah kan ya? Kita pernah sudah Iya, simulasi Pak. ya ini. Ya. Oke, lanjut. Ada yang buka HiSys nggak untuk mendesain separator nih? Kan belum pernah kan kalian desain separator? Ini kandungan air ya kalian baca aja lah ya. Air yang terbaik ini banyak mengandung mineral-mineral yang dapat menyebabkan kerak ya. CAMG dan seterusnya itu membuat kerak. Air terpaksa ini meningkatkan biaya pengaliran minyak akibat meningkatnya price drop korosi dan biaya chemical. Ya, kan kalau misalkan kerak kita harus nambahin anti scale gitu ya sehingga biaya lagi ya itu bahan kimia anti scale. Oh, banyak kerak gitu ya naik wong pipanya jadi apa ya nominal well bore-nya kan mengecil gitu ya. Oke lanjut. Ya ini senyawa sulfur bahaya ya bisa bikin fasilitasnya terkorosi ya. Dan yang paling bikin asam adalah tadi ya bakteri sulfur atau sulfat reducing bacteria SRB. Oke lanjut. Tadi udah dijawab juga. Senyawa nitrogen oksigen. Ya oksigen kan oksidator ya bisa bikin karatan dan seterusnya. Kalau nitrogen inet sebenarnya. Oke, senyawa logam juga dibahas tadi lanjut aja. Nah, oke lanjut ya tadi aspal juga udah dibahas. Terus ini wax juga udah ya tadi. Apa itu wax? Coba 16. No standard definition for wax content but is generally accepted alkana ya tuh rantai lurus ya C6 sampai C40. Bahkan tadi sampai C200 ya. Mm-mm. Oke, itu wax ya C16 sampai C40 ya. Alkana rantai lurus katanya wax. Kalau C40 ke atas sampai C200 aspal kali ya. Coba kita lihat berikutnya. Aspal, apa itu aspal? C berapa katanya? Next. Sebelumnya. Kok nggak ada keterangannya ini aspal berapa? C berapa ya? Oh ini, ini masih wax. Masih wax ini, masih wax. Sorry, tak pikir aspal. Soalnya gambarnya aspal ya. Tapi di sini tulisannya wax. Oke, next. Nah, crude point udah pernah kita jelaskan ya tadi kemarin juga bahwa minyak dialirkan harus di atas crude point-nya ya. Kalau crude point-nya 140 Fahrenheit ya terpaksa harus dipanaskan biar minyaknya mengalir secara encer gitu ya. Kalau crude point-nya misalkan 140 Fahrenheit, minyaknya ngalir di suhu ruang yaitu 80 Fahrenheit, ya nanti minyaknya udah sebagian beku gitu ya. Lanjut. Nah ini kayaknya ini dulu udah dibahas ya ini di simulasi ya. Lanjut lanjut. Ini kan. Oke berikutnya. Ini slide ini udah selesai. Sebenarnya udah dibahas apa dulu di Upcom ya simulasinya mah. Nah ini aspal nih. Nah ini ada aspal berapa tuh C berapa tuh? Kebaca nggak itu C berapa? C200
Wah, tuh Pak. C-nya Studio. udah 200 ya. Oke, next ganti slide. Maksudnya ganti PPT, tadi katanya ada PPT lain. Nah, oke, ke bawah coba. Nah, nah ini gambar ini ya. Coba grafik itu gedein bisa nggak? Jadi kita akan membahas nanti ya eh, kurva perpotongan antara flow rate dengan pressure di simulasi ya. Eh, inflow to not apa? Inflow tuh yang mengalir ke sumur ya. Outflow tuh yang keluar ke permukaan gitu ya. Nah, titik optimalnya itu adalah titik persilangan antara pressure dan flow rate yang nanti kita hanya akan bisa membahas titik ini kalau ke simulasi ya. Coba ke bawah. Yang slide simulasinya belum ada ya. Yang step by step tahapannya tuh ada, nanti saya kasih. Coba apa itu? Berikutnya langsung jangan dulu, satu-satu satu-satu. Oke. Satu-satu. Ke atas lagi. Nah, ini yang disebut analisis nodal nanti yang kita simulasikannya. Analisis nodal adalah suatu metode untuk sistem produksi yang memperhitungkan sistem tersebut secara keseluruhan. Namanya tadi tuh nodal ya, mendapatkan titik optimum antara flow, persilangan flow dengan pressure, itu nodal ya. Pak, apa kok flow dengan pressure bisa persilangan? Nanti kita akan ketemu di software ya. Jadi nanti antara pressure dengan flow tuh kita bikin garis inflow-nya ya. Inflow tuh yang masuk tadi ya. Kemudian outflow itu yang keluar ke permukaan. Istilahnya inflow yang keluar ke permukaan, ada istilah lainnya tuh TPR ya. Tubing performance relationship gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini titik-titik yang dianalisa di nodal ya. Kita bisa membuat titik nodal itu di bawah ya. Di bawah itu apa itu? PWF. PWF itu titik tekanan di bawah ya, tekanan paling tinggi biasanya di bawah. Kenapa titik di permukaan rendah ya, kan sudah terhalangi ya, sudah kena pressure drop. Oke, apa bedanya PWF dengan PWSF? Kalau PWFS itu udah agak di luar pervaporasi ya, di area berbatuan tapi sekitar wellbore gitu ya, sekitar sumur bawah gitu ya. Makanya disebut PWFS. S-nya itu apa? Sand face ya. Sand itu kan pasir di sekitar apa namanya, area yang mengandung pasir, kira-kira begitu. Nah, PWF itu persis di bawahnya. Nanti kita bisa analisis ya. Di tiap titik itu flow optimumnya berapa gitu ya. Ya, jadi di beberapa titik ada titik berapa tuh? Paling bawah nggak kelihatan nomornya berapa, 6 kali ya, atau berapa itu? Ada di restriction nomor 5, nomor 4, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Tapi paling umum digunakan adalah titik dasar sumur. Tapi biasanya yang paling sering dipakai ya flow optimum di dasar sumur ya. Oke, lanjut. Oke, siapa yang membacain? Ini udah dibahas ya tadi, IPR dengan inflow dengan outflow. Lanjut aja, lanjut. Lanjut.
Ini lanjut aja. Ini harus pakai software penjelasannya. Oke, lanjut. Ini juga udah dibahas. Nanti intinya kita nah ini ya. Coba tadi. Nah, ini contoh case nodal satu ya. Buat karakteristik sebagai berikut. Jadi nanti kalian coba ya. Ini nanti di rumah itu gambar yang tengah diambil. Coba mouse-nya arahkan. Nanti di software itu ada firewall itu loh. Vertical wall namanya. Sumur vertikal. Logonya tuh firewall itu. Kayak gitu tuh. Coba. Halo, arahin mouse-nya. Terus ke bawah. Nah, terus ke bawah lagi. Ke atas. Nah, itu. Firewall itu vertical wall namanya. Nah, sebelah kanan itu apa? Ya, aslinya kira-kira begitu yang sebelah kanan gitu ya. Loh kok simbolnya begitu Pak? Ya namanya simbol software gitu ya. Ya. Vertical wall tuh vertikal, sumur vertikal seperti yang gambar sebelah kanan itu. Jadi minyak dari bebatuan ngalir melalui evaporasi kemudian naik ke atas. Nah, sumur bagian bawahnya, vertikal wallnya digambarkan seperti gambar tadi. Coba mau saya gerakin. Itu ada bolong-bolong Pak kanan kiri ya, itu menunjukkan minyak ngalir melalui lubang evaporasi gitu ya. Oke ya. Ketika diklik maka akan muncul kolom-kolom seperti 1 dan 2. Apa yang diisi? Coba sebutkan. Apa yang diisi? Yang satu itu apa itu? Eh, asisten kalau bisa pertemuan berikutnya bisa nggak siang ya, biar nggak terlalu ngantuk nih. Ya, coba diusulkan ya, siangnya hari apa gitu. Apa aja nih sih? Fluid apa itu? Gas. Black oil properties ya. Oke, kelihatan nggak? Coba arahin mouse-nya ke black oil properties. Nah, itu. Jadi begitu diklik, ya muncul properti black oil properties, diklik. Maka dia muncul ada apa itu ke bawah. Fluid apa itu? Fluid name. Bukan nama fluid multipass itu ya. Kita isi apa tuh di bawah? Water cut, kandungan airnya berapa? Itu berapa persen? Contohnya itu 55%. 55. Harus ada. GOR. Caranya water cut dari mana, Pak? Kok bisa dapetin water cut datanya? Ya sampling, kan ada tes apa namanya? Tes parator kan jadi ketahuan. Ya, berapa water cut? Ya terus jadi apa? Apalagi tuh? GOR. Gas oil ratio, berapa gasnya, berapa minyaknya dari apa? Dari tes parator bisa dilihat datanya gitu. Itu berapa GOR-nya? 300. Apa satuannya? Standar kubik feet gas per standar barrel oil ya. Jadi 300 standar kubik feet per barrel minyak gitu ya. Gas oil soalnya. Jadi gas oil ratio. Terus apa ini? Gas SG, specific gravity gasnya 0,6. Semua data-data ini lab ya. Lupa nggak ada data labnya yang bisa simulasi nggak bisa ya. Simulasi itu harus tahu karakteristik fluidanya pasti. Ya, data labnya komplit. API-nya berapa? Tadi API itu densitas ya. Orang Amerika senangnya pakainya API. Padahal mah rumusnya apa tadi? 141,5 131,5 per SK dikurangi 141,5. Itulah API. Komplit dapat ya, itu namanya oil propertiesnya. Kemudian yang kedua diisi apa itu? Kondisi reservoirnya ya.
Apa aja itu? Static Static pressure sama pressure. temperature. Nah, static pressure tekanan di bawah berapa? Harus diisi ya. Loh, kok dari mana tekanan di bawah dapat data? Ya dari pengukuran ya. Ya. Jadi tekanan di bawah sana ketahuan gitu ya. Oke. Apalagi yang diisi? Suhu di bawah. Gimana Pak bisa mengetahui suhu di bawah? Ya dengan pengukuran gitu ya. Pada saat drilling juga, drilling kan ngebor ya, itu ketahuan ketika mendrilling dengan teknologi, bukan drilling sumur yang kayak ngebor itu ya, itu akan kelihatan kedalaman sekian meter berapa tekanan suhunya, ke dalam sekian berapa meter tekanan suhunya. Jadi bisa dilihat ya setiap kedalaman itu tekanan badan suhunya. Nah itu ya yang diisi. Kemudian berikutnya nanti dicoba ya, nanti bahas kita minggu depan. Ini baru teorinya. Next. Berikutnya setelah sumurnya kita hayalkan ya, kita karang gitu ya, dengan data-data yang dimasukin bagian bawahnya, baru kita bangun apa tuh? Casing dan cubing. Casing itu yang warna hijau bagian luar ya. Cubing itu yang warna biru itu di bagian dalam. Oke, kok di bawah gerigi-gerigi tadi pervaporasi itu ya. Di bawah makanya ada kayak gerigi-gerigi itu minyak masuk dari bawah. Nah, jadi logonya yang paling kanan itu. Jadi setelah kita ngambil vertical well, coba mouse-nya gerakin. Mana mouse-nya? Nah, terus ke production optimization. Nah, kita ngambil itu. Jadi penghubung dulu. Yang logonya yang kiri, bukan yang production optimization yang kotak itu. Jadi antara vertical well, nah itu ya ada nanti di pipe sim-nya logo optimasi produksi, baru setelah itu dipasang itu yang warna biru atasnya itu. Nah ya, apa itu? Uh, Casing tubing ya. Dan yang paling atas itu nanti wellhead gitu ya. Nah ketika casing tubing diklik, maka masuknya adalah data tubing. Apa ada yang diisi, coba dari atas ke bawah sebutkan. Apa aja yang diisi di atas itu? Apa tuh? Model. Simple model. Diisi apa? Di bawah ada suhu ya. Diisi apanya tuh? Paling bawah apa suhu? Perforation. Perforation apa itu? Terus ke bawah itu apa? Ada TVD ya, MD, TVD ya, temperatur ya. Nah, apa itu artinya? Jadi MD itu measurement deep. Jadi kedalaman panjang dari cup benar-benar hasil pengukuran. Oke. Kalau TVD apa? True vertical deep ya. Apa bedanya TVD dengan MD? Measurement deep itu selalu lebih panjang daripada true vertical deep. Jadi kalau apa namanya true vertical mah nggak tahu apa namanya miring, nggak tahu apa, pokoknya kita dari dasar ke permukaan tuh berapa gitu, apa tingginya, gitu ya. Kalau segitiga mah sisi tegak itu ya, iya nggak? Nah kalau measurement deep itu kalau dalam segitiga mah sisi miringnya tuh, gitu ya. Jadi itu vertikal mah pokoknya mah dari permukaan diukur berapa ya. Kalau measurement deepnya itu diukur berdasarkan panjangnya cubing gitu ya. Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya. Jadi kalau di segitiga mah ada sisi